warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak usah. Itu maaf pakai cepat. Hari ini ikut SDN Gayungan 2. Mohon untuk speakernya dinonaktifkan dulu, anak-anak, supaya suaranya Bu Dina nanti terdengar. Mute semua ya. Oke. Zoom hari ini, Bu Dina dan Bu Leli akan mensosialisasikan tentang kegiatan Pangput SDN Gayungan 2. Di mana Pangput itu adalah pemilihan pangeran dan putri SDN Gayungan 2 yang bertugas untuk melestarikan lingkungan hidup. Jadi kita akan bekerja sama dalam melestarikan lingkungan sekitar. Jadi nanti kalian seperti duta, tugas yang akan kalian melakukannya tidak perlu di sekolah, kalian melakukan di rumah, dan dilakukan setiap hari didampingi oleh orang tua. Kegiatan itu akan kita lakukan insya Allah sekitar bulan Februari. Untuk kelanjutannya nanti akan dijelaskan oleh Bu Leli ya. Oke, Bu Leli, bisa kita Putus-putus Bu Dina suaranya. ada kegiatan misalnya berkebun, hari ini misalnya menyiram bunga atau Anak-anak bisa dengar suaranya Bu Dina? Terus memilah sampah. Tidak bisa, Bu. Putus-putus Bu Dina. Putus-putus suaranya. Oh iya. Putus-putus ya. Oke, dilanjutkan aja Bu Leli. Langsung dengan Bu Leli ya. Oke. Terima kasih Bu Dina. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bu Leli yang hari ini akan menyampaikan materi tentang lomba Pangput. Apa itu lomba Pangput? Lomba Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup. Nah, kalian berenam yang ada di sini adalah siswa-siswi yang dipilih oleh wali kelas masing-masing sebagai perwakilan dari sekolah kita. Mbak Aska ya. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu Pangput, Bu Leli share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Iya. Penganugerahan Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup 2021. Ya. Lomba ini bukan kontes kecantikan atau ketampanan, bukan. Ya, memang pangeran dan putri. Pangeran di sini adalah seorang laki-laki, sedangkan putri adalah
perempuan. Tapi ada belakangnya, lingkungan hidup. Jadi yang dinilai bukan kontes kecantikan atau tampan, bukan ya, tapi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Lingkungan mana? Semua lingkungan, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, lingkungan sekitar, ya. Jadi ini bukan kontes antara kecantikan yang paling cantik dan tampan, bukan ya. Pangput digelar pertama pada tahun 2002. Nah, seperti yang ada di gambar ini, siapa yang tahu ini siapa? Siapa beliau ini? Ada yang tahu? Megawati. Iya, jadi Ibu Presiden pada saat itu Ibu Megawati Soekarno Putri yang mengesahkan gerakan Pangput ya pada tahun 2002. Apa sih tujuannya dari diselenggarakannya lomba Pangput? Nah, lomba tersebut dari 2002 sampai sekarang ini masih berlangsung setiap tahunnya. Jadi terus-terusan berlangsung. Untuk apa? Nah, ini tujuannya. Untuk mengajak masyarakat melalui siswa sekolah untuk peduli lingkungan hidup dengan aksi nyata berkelanjutan. Aksi nyata di sini aksi sebenarnya, bukan sekedar apa? Berpose, foto cekrik, habis itu ditinggal, tidak. Tapi betul-betul aksi nyata. Kalau menanam, ya menanam. Kalau memilah sampah, ya beneran memilah sampah. Itu namanya aksi nyata. Dan berkelanjutan. Berkelanjutan artinya program ini berkelanjutan. Tidak hanya, jadi pada saat kalian melakukan sebuah proyek lingkungan hidup, tidak hanya pada saat lomba saja. Ya, jadi harapannya ini berkelanjutan. Artinya pola yang kalian terapkan tersebut terus kalian lakukan meski tidak pada saat lomba. Ini saking cintanya pada lingkungan. Itu namanya berkelanjutan. Next ya. Nah, ini adalah contoh dari kader-kader Pangeran dan Puteri Lingkungan Hidup dari SMP dan SD. Ya, sekolah dasar dan SMP. Nanti kalian mewakili sekolah dasar dari SDN Gayungan 2. Jangan khawatir, lawan kalian bukan SMP, tapi sesama siswa SD. Persyaratan peserta. Apa sih syarat-syaratnya? Nah, yang pertama, anak-anak secara individu memiliki proyek lingkungan hidup yang sudah dimulai. Jadi punya proyek, nanti proyeknya contohnya apa saja nanti Bu Leli jelaskan lebih lanjut, lebih detail. Ya. Syarat yang kedua, menerapkan perilaku ramah lingkungan, khususnya membawa bekal, makanan dan minuman sendiri yang wadahnya bisa digunakan berulang kali. Nah, ini contoh dari perilaku ramah lingkungan. Jadi kalau kita pergi kemanapun, ke sekolah, atau pergi bertamasya, lebih baik kita membawa bekal makanan dan minuman sendiri yang tidak memakai plastik atau kresek sekali pakai, ya. Itu. Yang ketiga, siswa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan SMP atau MTS Surabaya. Jadi khusus Surabaya, ya. Bayi nggak boleh ikut karena bayi masih kecil, bukan SD. Oke? Lanjut ya. Ya. Tahap pelaksanaan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 2021. Yang pertama adalah pembekalan peserta. Itu. Jadi kalian yang di sini semuanya ada 6 siswa ya. Ini masih belum mendaftar. Jadi kita kasih tahu dulu apa sih Pangput itu ya. Nanti mendaftarnya bagaimana? Bu Leli jelaskan lebih lanjut nanti ya. Jadi yang pertama adalah tahap pembekalan peserta. Ini jika sudah mendaftar ya, ada pembekalan dari Tunas Hijau.
Tunas Hijau itu apa? Tunas Hijau adalah sebuah organisasi pecinta lingkungan, peduli lingkungan. Itu Tunas Hijau, ya. Kemudian tahap pelaksanaan kedua adalah presentasi proyek plus IC, program proyek lingkungan plus media komunikasi proyek. Nah, setelah kalian mendapatkan pembekalan, tentunya pastinya via daring ya, pakai Zoom juga. Karena apa? Kita masih berada pada masa pandemi. Jadi pandemi belum berakhir ya, semuanya pakai daring. Yang kedua adalah presentasi proyek. Jadi proyek yang sudah kalian pikirkan matang-matang, itu kalian presentasikan. Kemudian EC, proyek lingkungan. Apa EC itu? EC adalah menulis proyek lingkungan kalian. Ya. Kemudian media komunikasi proyek. Media artinya alat untuk mengkomunikasikan proyek. Misalkan kalian punya proyek, proyeknya tentang mengolah sampah anorganik, saset kemasan saset minuman menjadi produk-produk yang laku jual. Nah, misalkan punya proyek seperti itu kamu jabarkan apa itu proyekmu, kemudian tulisannya juga dikumpulkan dan media. Nah, media komunikasi bisa berupa foto, gitu ya, foto-foto. Kemudian foto-foto tersebut itu kalian tempel-tempel di kertas karton dan sebagainya, ada tulisan dan sebagainya. Itu namanya media komunikasi. Boleh dalam bentuk lain, boleh misalkan dalam bentuk PowerPoint. Saat ini Bu Leli sedang menayangkan PowerPoint-nya. Ini jadi ketika Bu Leli sosialisasi hari ini, media atau alat yang Bu Leli pakai adalah PPT atau PowerPoint. Mungkin kalian belum bisa ya kalau PowerPoint ya. Tapi kalau membuat media yang di atas kertas karton, ada foto, digunting, ditempel, kemudian atau bahkan ada proyeknya. Jadi ada sampah anorganik berupa saset minuman, digunting, ditempel, kemudian yang sudah jadi berupa misalkan tempat pensil, tempat tisu, dan sebagainya, itu ditempel di situ. Nah, itu juga termasuk media komunikasi. Itu ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah kampanye atau sosialisasi kepada sekitar. Sekitar itu siapa? Masyarakat atau keluarga sendiri. Tuh, ya. Jadi kampanye ini apa? Mengajak. Jadi proyek kalian tidak hanya untuk kalian saja, tapi kalian harus mengajak orang lain untuk mengikuti kalian, untuk ikut peduli terhadap lingkungan juga. Gitu. Ini namanya kampanye atau sosialisasi kepada sekitar. Dimulai dari keluarga, kemudian diperlebar kepada tetangga, diperlebar lagi kepada teman-teman. Terus gimana, Bu? Sosialisasinya kan kita sekarang pandemi, kita nggak boleh keluar-keluar. Nah, mungkin kalau di lingkungan keluarga kan tidak keluar ya. Kemudian di tetangga sebelah kanan kiri juga nggak keluar ya. Mungkin sebelahnya itu adalah temanmu, boleh didatangi, tapi ingat protokol kesehatan. Kalau kepada teman sekelas gimana, Bu? Boleh pakai Zoom. Nah, itu kampanye juga ya. Jadi tidak hanya tatap muka, tapi kampanye atau sosialisasi juga bisa dilaksanakan melalui daring. Itu ya. Tahap yang ketiga adalah penilaian lapangan proyek lingkungan. Yang disebut penilaian ini pasti datangnya dari tim juri. Jadi nanti ketika kalian sudah jalan proyeknya, pada tahap penilaian nanti tim juri dari Tunas Hijau akan mendatangi rumah kalian untuk mengecek. Gitu. Bu, pesertanya kan banyak. Ya banyak. Oleh karena itu, tidak semua peserta itu didatangi. Terus gimana, Bu, cara menilainya? Nah, setiap hari kalian kan melakukan proyek tersebut. Misalkan, kalau proyek pemilihan sampah anorganik ya. Halo, bisa dengar Bu Leli, Nak? Bisa. Oh, bisa. Kirain nggak dengar. Lanjut ya.
Misalkan kalian punya proyek pengolahan sampah anorganik saset misalkan ya. Setiap hari kalian akan mengupload melalui Instagram. Nah, dari situ tim juri menilainya. Gitu. Jadi tidak semua didatangi oleh tim juri. Karena sekarang kan di masa pandemi, itu sangat mengkhawatirkan. Jadi penilaiannya bisa dalam daring juga. Jadi dilihat, oh Caca proyeknya bagus banget ini. Terus setiap hari dia upload foto kegiatannya. Sekarang sudah mencapai sekian persen proyeknya. Nah, kayak gitu. Jadi diamati Instagram kalian. Yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima adalah realisasi Keluarga Sadar Iklim 2021. Apa itu Keluarga Sadar Iklim? Keluarga Sadar Iklim adalah keluarga kalian ya yang peduli terhadap perubahan iklim. Peduli apa saja? Tentunya peduli terhadap lingkungan. Kayak apa, Bu? Misalkan keluarga sadar iklim yang peduli lingkungan. Misalkan dengan cara berbelanja itu selalu membawa tas sendiri. Sehingga tidak perlu memakai kresek yang sekali pakai terus dibuang. Karena apa? Nanti akan menyumbang sampah. Keluarga sadar iklim contohnya yang bagaimana lagi? Yang kemana-mana selalu bawa bekal. Bawa tempat minum dan makan sendiri. Biar nggak jajan. Karena kalau jajan, pasti ada kemasan yang harus dibuang. Ya kan? Terus yang bagaimana lagi? Yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi sering sekali membersihkan got biar tidak. Sekarang kan musim hujan ya, biar tidak banjir. Terus mengolah sampah, dipilah-pilah, dan seperti itu. Itu namanya keluarga sadar iklim. Jadi aksi keluarga yang peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, tahap yang terakhir adalah pengembangan proyek lingkungan. Jadi proyek yang sudah kalian jalankan, ini dikembangkan. Gitu. Entah itu misalkan yang tadinya, misalkan Caca, ini proyeknya adalah mengolah sampah anorganik plastik saset menjadi barang yang bisa berguna. Nah, pengembangannya bagaimana? Diproduksi, Nak. Itu kan laku dijual, ya. Jadi pengembangannya dijual, Bu. Jadi biar ini tadinya sampah, sekarang aku dapat uang dari hasil penjualan. Nah, seperti itu. Itu namanya pengembangan. Gimana jualannya? Jual di teman, jual di tetangga, di masyarakat sekitar, atau sekarang lebih canggih, jualnya lewat online, ditaruh di WhatsApp. Nah, dijadikan status gitu, ya. Itu namanya pengembangan proyek lingkungan. Semua tahapan seleksi menerapkan protokol kesehatan ketat. Ya, jadi kalaupun diperlukan tatap muka, tetap harus pakai apa? Masker. Kemudian apa lagi? Sanitizer. Selalu cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kalau punya face shield itu juga bisa dipakai. Sebelum berangkat dan pulang itu selalu cuci tangan, jangan lupa ya. Itu sesedikit mungkin bersentuhan dengan orang lain. Ya, nggak perlu pakai salaman-salaman, cukup kayak gini aja. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah formulir, Nak. Formulir yang harus diisi oleh peserta. Ya. Sebentar, Bu Leli tunjukkan. Bu Leli tunjukkan formulirnya ya. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah. Nah, coba Intan. Halo Intan. Halo. Coba dibaca judulnya apa ini, Nak? Kalau sudah terlihat. Formulir pendaftaran peserta
Penganugerahan Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 2021. Oke, berarti sudah terbaca ya. Jadi, formulir ini adalah formulir pendaftaran Pangput. Nantinya, kalian yang mengisi. Setelah kita sosialisasi, ini akan Bu Leli kirim di grup ya, Nak ya. Kemudian kamu mengisi formulir tersebut harus menggunakan tulisan tangan. Tidak boleh diketik. Tidak boleh. Harus menggunakan tulisan tangan. Terus gimana, Bu? Ya, filenya ini boleh dikirim. Kalau kalian punya printer di rumah, bisa kalian print, kemudian kalian tulis tangan, nama lengkap, dan seterusnya. Ya, menggunakan ballpoint. Gitu. Gimana, Bu, kalau yang nggak punya printer? Yang nggak punya printer, kalau rumahnya dekat dengan sekolah, bisa diambil ke sekolah. Kebetulan Bu Leli besok ada di sekolah. Jadi nanti Bu Leli printkan, kalian bisa ambil di Pak Edi. Nanti Bu Leli titipkan di Pak Edi. Itu ya. Apa saja di sini yang harus diisi? Kita lihat. Yang pertama adalah nama peserta. Jadi nama kalian ditulis lengkap, tidak boleh disingkat. Ya, nama peserta. Tadi nulisnya pakai apa, Nak? Tangan. Iya, tulisan tangan pakai pulpen ya. Yang kedua, alamat rumah peserta. Jadi alamat kalian yang sebenarnya kalian tinggal di mana? Lengkap ya. Yang ketiga, telepon atau fax atau email rumah ya. Kalau nggak punya fax, cukup email. Nggak punya email, cukup nomor telepon saja. Nah, kalau nggak punya telepon rumah, ya telepon HP, nggak apa-apa. Yang penting ada, gitu ya. Kalau nggak punya sendiri gimana, Bu? Nomor orang tuanya. Oke? Yang keempat adalah sekolah. Apa sekolah kita? SDN Gayangan 2. Lengkapnya apa? Ayo, lengkapnya. Sekolah Dasar Negeri. SDN Gayangan 2, Gang 2, Gang 7. Apa, ayo? Lah, sekolahnya sendiri enggak tahu. SDN Gayungan 2, garis miring 423 Surabaya. Itu ya. Enggak apa-apa. Nanti kalau sudah kalian mau menulis, kalau bingung nama sekolah dan alamatnya, bisa bertanya di grup. Nanti Bu Dina atau Bu Leli bantu. Itu ya. Alamat sekolah. Nah, siapa yang tahu? Jalan apa ya sekolah kita? Tahu sekolahnya nggak tahu alamatnya? Gayung Sari 7. Pinter. Ya, Jalan Gayung Sari 7, nomor 17 sampai 21 Surabaya. Itu alamat ya. Kemudian telepon sekolah. Ada yang tahu nomor telepon sekolah? Nggak tahu, Bu. Nomorku aja aku nggak hafal, Bu. Nggak apa-apa, nanti kita bantu ya di grup. Kemudian nama guru pendamping. Nah, di sini kan ada Bu Leli, ada Bu Dina. Nah, kalian kan ada 6 ya. Kalian kan ada 6 siswa. Nanti dibagi 2. 3 siswa itu menulis, pembimbingnya adalah Bu Leli. 3 siswa berikutnya, pembimbingnya adalah Bu Dina. Ini ditulis nama guru pendamping, nama lengkap. Nanti kita juga tanyakan di grup ya. Nama lengkap Bu Leli siapa, Bu Dina juga siapa. Ada yang tahu, tak? Nama lengkap Bu Dina siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak ada kan? Nah, ya. Nanti kita bahas di grup ya, kalau di chat ya. Kemudian nomor telepon HP, guru pendamping. Tuh. Dan yang paling penting ini, judul proyek lingkungan hidup. Nah,
hari ini setelah kita sosialisasi, kalian musyawarahkan dengan orang tua kalian, kira-kira pakai apa ya judul proyeknya. Nah, kayak gitu ya nak ya. Karena pendaftaran itu sudah dimulai tanggal 1. Jadi hari Senin sudah mulai pendaftaran. Ya. Jadi kalian pikirkan betul-betul kalian ingin melakukan proyek apa? Apa yang ingin kalian buat? Gitu, ya. Judulnya taruh di sini. Ya, misalkan proyeknya ini. Aku pinginnya itu, Bu, menanam toga. Jadi sekarang itu kan musim pandemi, Bu. Inginku menanam toga seperti apa itu namanya umbi-umbian, jadi rhizoma atau umbi-umbian seperti jahe, kunyit, kencut, dan sebagainya. Terus nanti Bu, kalau sudah panen, itu kita olah. Terus kita jadikan minuman kesehatan, terus kita jual. Nah, seperti itu. Ya. Terus ketika dijual, kasih nama yang unik. Nama yang unik. Misalkan jamu sehat. Disingkat apa ya kira-kira? Jamu sehat. Disingkat apa gitu. Jadi proyeknya misalkan bikin jamu. Kalian bikin unik namanya jamunya. Nah, kayak gitu ya. Minuman sehat untuk pencegah corona. Disingkat jadi apa? Nah, itu dijadikan judul. Jadi di judul ini bikin seunik mungkin. Sehingga ketika orang itu membaca, jadinya tertarik. Apa sih ini? Nah, akhirnya membaca lebih detail lagi. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah tempat berlangsungnya proyek lingkungan hidup. Jadi kalian melakukan proyek ini di mana? Kalau kalian di rumah, ya tulis di rumah. Ya, tulis alamat lengkap kamu melakukan proyeknya. Rumahku di ini, Bu, di Gayungan 7, Bu. Ya, tulis alamat lengkapnya. Ya. Di rumah, Jalan Gayung Sari 7, nomor 3 Surabaya. Misalkan seperti itu. Kemudian berikutnya tanggal mulainya proyek lingkungan hidup. Jadi di sini kalian mulainya kapan? Itu tulis di sini. Ya, kalau bisa mulainya jangan nunggu tanggal 1 Februari. Aku sudah persiapan, Bu, minggu besok aku sudah nemu proyek. Nah, berarti mulailah hari Minggu besok. Ya. Kalau bisa karena ini berkelanjutan ya, kalau bisa proyek tersebut sudah dilaksanakan. Tapi aku nggak tahu, Bu, baru tahu kalau ada proyek, ya nggak apa-apa, ya. Tulis sejujurnya mulai proyeknya itu kapan, ya. Kemudian di sini penjelasan proyek lingkungan dan apa yang sudah dilakukan peserta pada proyek ini. Jadi di sini dijelaskan secara detail, Nak. Proyek yang kalian buat itu apa? Gitu. Ya. Kemudian apa yang sudah kamu lakukan? Jelaskan di sini. Jadi ini namanya IC. Ya, ini namanya IC atau menulis karangan. Tapi bukan dikarang. Itu adalah program atau rencana kalian, ya. Nah, kemudian di sini, nah, karena di sini ada mengetahui kepala sekolah, kemudian ada tanda tangan peserta dan nama terang. Yang perlu kalian lakukan adalah di sini Surabaya, kasih tanggal bulan. Tahunnya kan sudah ada ya di sini. Jadi kasih tanggal kalian menulis ini. Misalkan kalian nulisnya 1 Februari. Surabaya 1 Februari 2001. Dan di sini adalah tanda tangan kalian. Jangan lupa tulis nama lengkap. Misalkan Intan Kirana Ganandri. Kemudian tanda tangan. Setelah itu bagaimana? Serahkan formulir yang sudah kalian tulis ke sekolah. Ya, titipkan ke Pak Edi. Bilang, Pak Edi, aku mau menemui kepala sekolah untuk meminta tanda tangan. Nah, di sini nanti. Karena sekarang WFH, WFO. Tahu apa itu WFH, WFO? Aku tahu, Bu, tapi aku lupa. WFH, work from home. Bekerja dari rumah. Seperti Bu Leli sekarang ini. Dan Bu Dina, Bu Leli ada di rumah sekarang, bukan di sekolah. Ya. Besok Bu Leli piket. Jadi besok Bu Leli WFO, work
from office. Jadi Bu Leli datang ke sekolah. Nah, ya. Jadi di sini kalian serahkan ke sekolah ya, Nak ya. Titipkan Pak Edi apabila tidak ada kepala sekolah ya. Karena ini butuh tanda tangan kepala sekolah. Nama terang dan stempel juga. Oke? Berarti besok ke sekolah, Bu. Boleh. Kalau nggak bisa ngeprint sendiri, besok boleh ambil lembar formulir ini di sekolah ya. Jam berapa? Jam kerja kalau hari Sabtu dimulai pukul 7 sampai 12 ya. Ya, Bu. Kalau kalian masih sekolah, Bu, aku masih daring, Bu, jam segitu. Ngambil agak sorean bisa nggak? Ada yang gitu? Aku nggak boleh ngambil sendiri, Bu. Yang ngambil nanti Mama, tapi Mama datangnya sore. Gimana, Bu? Boleh. Nanti formulirnya akan Bu Leli titipkan di Bu Agus. Tahu Bu Agus, Bu Kantin? Tahu? Tahu. Nah, jadi kalian datang ke sekolah ya. Menemui Bu Agus atau Pak Agus. Kemudian minta formulir ya. Tapi kalau kalian datangnya pada jam kerja, pintu gerbang terbuka terus, Nak. Sedangkan kalau sore, kemungkinan demi keamanan, Pak Agus biasanya menutup pintu gerbang. Jadi kalian harus teriak-teriak tuh untuk manggil Pak Agus. Iya Pak Agus kalau dengar. Kalau nggak dengar, kembali lagi deh kecewa. Itu ya. Jadi lebih baik diambil pada saat jam kerja ya, Nak ya. Biasanya jam 3 itu sudah ditutup gerbangnya. Jam 3 sudah ditutup. Kalau siang jam 2 gitu biasanya masih dibuka. Ya. Oke, itu adalah formulir. Sekarang Bu Leli kembali ke yang tadi. Oke, kembali ke sini. Sudah tampak, sudah berganti ya gambarnya ya? Sudah, Bu. Oke, Sudah. kita lanjut ya. Jadi ini yang tadi Bu Leli jelaskan, formulir harus diisi oleh peserta sendiri dengan tulisan tangan. Nggak apa-apa tulisannya jelek, nggak apa-apa. Maklum, karena kalian masih SD. Kalau tulisannya terlalu bagus, nanti malah dicurigai. Jangan-jangan yang nulis papa. Jangan-jangan yang nulis mamanya. Nah, ya. Jadi tulisan yang jelek pun nggak apa-apa, asal rapi dan bisa dibaca ya, Nak ya. Asalkan rapi dan bisa dibaca, ya. Nih, kemudian apa yang ditulis? Yang dituliskan adalah aksi yang dilakukan, ya. Aksinya apa saja? Intensitas. Intensitas adalah seberapa sering melakukan. Misalkan setiap hari. Nah, ya, setiap hari. Nah, itu. Hasil yang sudah diraih. Misalkan kalau tadi pembuatan mengadopsi plastik saset ya, hasilnya sudah diraih apa? Misalkan sudah berhasil memproduksi tempat pensil 10 buah. Kemudian tempat pot vas bunga 20. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian pendukungnya apa saja? Ini faktor pendukung. Ya. Didukung oleh siapa kegiatanmu itu selain orang tua? Misalkan, aku didukung sama warung-warung, Bu. Jadi, aku mintanya mendatangi warung-warung di sekitar untuk meminta sasetan, Bu. Biasanya warkop, Bu. Itu kan punya sampah banyak plastiknya. Nah, itu namanya pendukung ya, Nak ya. Jadi, masyarakat sekitar yang punya warung. Itu ya. Kemudian tantangan yang dijumpai apa? Itu kalian sebutkan. Misalkan ada Bu, itu warung, dia galak sekali, jadi aku nggak berani. Warungnya ada anjingnya Bu, nggak berani minta aku. Nah, itu juga tantangan. Atau orang tua yang nggak mau mendukung. Orang tua aku nggak mendukung Bu, cuek sekali, nggak dukung aku. Nah, itu juga tantangan. Atau pada saat sosialisasi, misalkan ada Bu yang nggak mau ikut, ya biarkan sih sebenarnya nggak mau ikut, tapi masalahnya dia ngejek Bu, ngapain sih itu lo nggak penting. Nah kayak gitu, itu juga sebuah tantangan ya. Kemudian rencana pengembangan proyek dan lainnya. Jadi rencananya produk yang kamu hasilkan ini dikemanain,
mau dijual. Dijual kemana? Harganya berapa? Nah, kayak gitu ya. Kemudian berikutnya, jangan hanya memproduksi makanan atau minuman, tapi harus ada aksi untuk meningkatkan lingkungan terkait dengan energi, pohon, transportasi, dan sampah. Itu. Misalkan tadi ya, Nak ya, kalau kalian memproduksi menanam penghijauan rhizoma, jahe, kunyit, kencur, untuk diolah menjadi minuman sehat, jangan hanya memproduksi saja, Nak. Tapi harus ada aksi untuk meningkatkan lingkungan. Misalkan, kalian memproduksi jahe. Ya kan? Menanam jahe. Untuk lingkungan apa kira-kira untuk lingkungan? Kamu bisa membibit jahe yang banyak. Kemudian kalian sebarkan ke tetangga-tetangga, ke tetangga yang ada di kanan kiri kalian untuk ikut merawat, untuk ikut meniru. Nah, kayak gitu. Jadi ini meningkatkan perekonomian juga, ya. Selain juga lingkungan kalian juga menjadi lebih hijau. Kalau lebih hijau, pohon atau yang memproduksi dari proses fotosintesis, pohon akan memproduksi udara kan ya, akan memproduksi oksigen kan melalui fotosintesis. Nah, akhirnya udara dan air juga semakin sehat lingkungannya kalau semakin hijau, ya. Kemudian transportasi atau sampah, tuh ya. Oke, lanjut. Berorientasi global atau nasional atau bagaimana bisa dilakukan oleh orang banyak. Nah, jadi bukan hanya kalian juga mempengaruhi, mengajak juga kalau bisa. Pertama ngajak keluarga. Kemudian keluarga sudah ikut semua, ngajak tetangga, ngajak teman, akhirnya masyarakat sekitar, ya. Misalkan di sini usaha atau proyek kalian adalah mengelola itu tadi anorganik, ya. Akhirnya kan apa? Sampah yang ada di lingkungan sekitar semakin sedikit karena sudah diambil, diolah gitu. Kemudian yang terakhir, terukur. Terukur artinya apa? Ada hasilnya, ada waktunya, ada pendukung, ada peserta. Jadi terukur, bukan ngawur. Hasilnya ada, ditunjukkan, ditampilkan pada saat kalian difoto, dimasukkan Instagram. Jadi ada hasilnya. Tuh, ya. Next. Sekarang yang dinilai. Aspek penilaian proyek lingkungan. Yang pertama, intensitas aksi. Intensitas artinya berapa banyak aksi tersebut dilakukan. Jadi seringnya kapan? Misalkan intensitas aksi selalu dilakukan setiap hari dari pukul sekian sampai sekian. Tuh, ya. Itu namanya intensitas aksi. Semakin sering, maka poinnya juga semakin tinggi. Kalau dilakukan seminggu sekali, lah itu namanya nggak niat, ya. Itu namanya jarang. Tuh. Kemudian sumbangsih diri. Sumbangsih diri artinya sebagaimana kalian itu mau menyumbangkan waktu kalian yang biasanya dipakai untuk main, berubah dipakai untuk melakukan proyek. Ini namanya sumbangsih diri. Biasanya jam sekian aku itu main, Bu. Mainku itu 5 jam. Lah, kok sering amat mainnya, ya. Jadi akhirnya aku nggak pakai main, Bu, gara-gara melakukan proyek ini. Nah, itu bagus sekali. Itu namanya sumbangsih diri. Yang ketiga adalah aspek yang dinilai adalah dampak proyek. Sebagaimana proyek yang sudah kalian lakukan ini memperoleh dampak. Misalkan, ini Bu, aku bikin minuman Bu, dan minumannya aku jual murah. Kemudian tetangga-tetangga sekitar itu juga akhirnya tertarik, akhirnya juga ikut memproduksi juga. Akhirnya mereka juga mempunyai penghasilan. Nah, itu namanya dampaknya. Ya. Tuh. Kemudian presentasi atau komunikasi diri. Jadi saat kalian mempresentasikan proyek kalian melalui Zoom, ini juga dinilai. Oh, anak ini pinter ngomong. Nah, oh, anak ini
nggak bisa ngomong, nah nggak bisa presentasi, nah itu juga dinilai. Jadi ada 4 ya, intensitas aksi, sumbangsi diri, dampak proyek, kemudian presentasi atau komunikasi diri. Ya. Presentasi sebaiknya tidak berfokus pada teori, melainkan mengenai proyek lingkungan hidup yang diangkat. Jadi melainkan aksi juga, ya itu pada saat presentasi. Next, target tahun 2021. Jadi ada 2 target, Nak. Yang pertama, anak-anak menjadi duta lingkungan hidup bagi sekolah, keluarga, dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya dengan memberikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Duta artinya apa? Duta itu perwakilan. Perwakilan lingkungan hidup, ya. Menjadi teladan artinya apa? Yang bisa dicontoh. Karena kalian mewakili sekolah kita, otomatis perilaku kalian juga harus bisa dicontoh oleh teman-teman lainnya. Biar bisa dicontoh, kalian harus bagaimana? Berperilaku yang baik apa tidak? Ya, baik, Bu. Iya, harus perilakunya yang baik-baik. Jangan buang sampah sembarangan, kemana-mana bawa tumbler, dan sebagainya. Harus bisa contoh, ya. Karena kalian sudah mewakili sekolah kita. Artinya, kalian sudah membawa nama baik sekolah. Target yang kedua, anak-anak menjadi duta realisasi keluarga sadar iklim 2021. Sama ya. Jadi duta atau perwakilan keluarga sadar iklim, di mana keluarga tersebut menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, peduli lingkungan. Itu ya. Lanjut, keistimewaannya. Ya, keistimewaan yang berikutnya. Peserta Pangkut Lingkungan Hidup 2021 menjadi nominasi penghargaan pahlawan hijau. Oh, ini salah ini ya. Jam hijau edisi 1 Februari sampai 31 Juli 2021. Ini harusnya 20 ini diubah menjadi 2021. Ini salah ketik ya. Kemudian yang kedua, keluarga Pangkut. Jadi keluarga kalian menjadi nominasi. Nominasi peraih penghargaan keluarga sadar iklim 2021. Jadi kalau kalian memiliki keluarga yang betul-betul peduli terhadap lingkungan, ini nanti akan menjadi nominasi atau kandidat untuk peraih juara penghargaan keluarga sadar iklim. Kemudian ada penghargaan guru pendamping terbaik. Nah, kalau ini untuk Bu Leli dan Bu Dina. Jika Bu Leli dan Bu Dina bisa membimbing kalian dengan baik dan kalian menang, nah ini Bu Leli dan Bu Dina juga bisa mendapatkan penghargaan. Kemudian kalian yang menang, misalkan menang, ini mendapatkan penghargaan Wali Kota Surabaya untuk lebih dari 200 jam pelajaran bagi guru pendamping yang aktif. Oh, ini untuk guru ya. 200 jam. Nah, jadi dapat sertifikat. Kemudian mendapatkan trofi, piagam wali kota, uang pembinaan, dan hadiah menarik lainnya. Ini yang sedang berjejer, yang sedang menuju pesawat, ini adalah Pangeran dan Putri, ya. Jadi finalis. Mau naik? Iya, mereka mau naik pesawat ini. Sriwijaya. Iya, ya, itu. Next. Nah, ini dia contoh proyek-proyeknya, Nak. Nah, ini contohnya. Boleh kalian tiru, boleh. Boleh. Aku punya ide sendiri, Bu. Boleh, ya. Ini adalah contoh. Pertama, adopsi kampung untuk pengolahan sampah organik menjadi kompos. Nah, jadi mengumpulkan sampah-sampah organik. Ada yang tahu apa itu sampah organik? Sampah dari bahan sayur-sayuran. Pinter ya. Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Tumbuhan apa saja sembarang itu bisa diolah ya. Daun-daunnya bisa diolah untuk menjadi kompos. Tuh. Kalau dari hewan bisa kotorannya. Namanya pupuk apa kalau dari hewan?
Kalau kotorannya hewan? Pupuk kandang. Pinter, pupuk kandang ya. Jadi sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, daun-daunan, ranting, kotoran-kotoran hewan. Tuh. Kencingnya apa itu namanya? Kencingnya rapit itu apa sih? Bahasa Indonesianya rapit itu apa ya? Kelinci. Kencingnya kelinci itu laku dijual dan mahal loh, Nak. Mahal loh. Kalau kalian kemarin pernah ke Dinas Ketahanan Pangan, nah di sana kan ada kelinci ya. Itu kencingnya ditampung dan dijual satu botol segini, botol mineral ya segini, itu harganya lebih dari 20.000. Kencingnya apa? Kelinci. Bisa dijual. Kencingnya kambing bisa? Bisa. Kencingnya sapi bisa? Bisa. Ya. Tuh ya. Kemudian proyek yang kedua contohnya adalah adopsi pengomposan Pujasera. Apa tahu Pujasera itu apa? Tempat warung makan. Tempat apa, Nak? Pusat jajan. Tempat makan-makan. Iya, betul. Tempat makan-makan. Biasanya kalau tempat makan-makan pasti ada sampah yang dihasilkan ya. Baik dari sampah kotoran atau sisa masakan atau maupun sampah bekas sisa-sisa makanan. Nah, bisa juga. Loh bisa, Bu. Itu yang kalau habis beli apa itu kentang goreng, pentol goreng, mie goreng. Kalau nggak habis bisa dibuat kompos, bisa. Semua bisa dikomposin. Bisa, ya. Jadi misalkan Pujasera di sekitar rumah kalian ada Pujasera. Di situ nanti sampahnya nanti biar tak ambil ya, nanti tak jadiin kompos. Nah, bisa. Tuh, ya. Yang ketiga, adopsi kampung hemat energi. Hemat energi artinya apa? Hemat listrik, hemat air, dan sebagainya. Air. Hemat air kayak apa, Bu, contohnya? Hemat air misalkan ya, Nak ya. Ketika musim hujan begini ya, kalian menampung air. Air hujannya ditampung di dalam tong. Kemudian setiap hari digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, itu hemat air. Atau misalkan kalau di sekolah kita itu kan tempat wudhu ya, kerannya kan banyak kan. Kemudian aliran dari gotnya itu ditampung untuk menyiram. Itu bisa. Bu, jorok, Bu. Nanti campur sama pipis. Nah, itu sistem pengolahannya ini apa namanya agak rumit kalau air ya, agak rumit. Karena air sebelum dibuat siram-siram itu juga diolah terlebih dahulu. Ya. Itu contohnya. Contoh lain kalau energi listrik gimana? Ketika siang hari usahakan jangan menggunakan lampu. Buka gordennya biar sinar matahari bisa masuk sehingga kalian nggak butuh lampu lagi. TV kalau nggak dipakai diapain? Matiin. Jangan-jangan siapa yang punya kebiasaan TV dinyalakan, laptop juga dinyalakan, tapi kaliannya megang HP. Ada yang seperti itu? Ada yang begitu? Nah, jadi nyala semua, tapi nggak dilihat, nggak didengarkan. Asik megang HP. Ya, kalau sudah megang HP, matikan televisi, matikan kipasnya, matikan laptopnya, jangan dibiarkan. Itu namanya tidak hemat energi. Yang keempat, pemanfaatan sampah non-organik menjadi barang yang berdaya guna. Seperti yang tadi ya, pengolahan dari sampah plastik saset atau pengolahan dari botol-botol bekas menjadi pot bunga dan sebagainya, ya. Atau sampah non organik misalkan dari ini apa ya, yang bekas-bekas ban mobil bekas diubah menjadi pot. Nah, kayak gitu bisa. Kemudian pemanfaatan lahan kosong menjadi hutan kota atau hutan sekolah. Nah, ini kalau di sekitar kalian ada lahan kosong,
yang punya lahan mengizinkan, kalian bisa menanami. Misalkan proyek kalian tadi ya, menanam rizoma. Jadi menanam jahe dan sebagainya. Itu kalian tanami di lahan kosong tersebut. Tentunya harus izin yang punya lahan. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah adopsi kampung aloe vera. Ada yang tahu apa itu aloe vera? Lidah buaya. Nah, pintar. Lidah buaya. Ada lidahnya, Bu, nggak ada buayanya. Bukan aloe vera, ya. Lidah buaya yang bentuknya kayak apa ya lidah buaya ya? Di sekolahan ada loh. Panjang-panjang. Panjang-panjang dan gemuk-gemuk ya. Iya, ini misalkan adopsi kampung aloe vera. Jadi satu kampung misalkan temanya adalah aloe vera. Satu kampung semua menanam aloe vera. Buat apa, Bu? Banyak nak manfaatnya. Aloe vera bisa dijadikan untuk diolah untuk apa rambut, menumbuhkan rambut. Bisa untuk minuman. Jadi dipotong-potong kayak jelly gitu, kayak apa itu namanya nata de coco. Nah, kemudian dijual. Jadi satu kampung semuanya nanam aloe vera. Atau yang jamu tadi, kampung jamu misalkan. Semua kampung, seluruh kampungnya, seluruh gang kalian itu menanam jahe semua. Menanam kunyit semua. Kayak gitu. Ya. Tentunya ini harus sosialisasi ya. Ini biasanya yang paling mendukung adalah mama. Ya. Oke, lanjut. Contoh berikutnya, pembiasaan budaya menggunakan transportasi publik untuk mengurangi polusi udara. Jadi kemana-mana, naik bis, tuh, naik angkot. Tapi kan bahaya, Bu. Sekarang pandemi. Iya, sekarang pandemi. Kalau nggak pandemi ya, maksudnya ya. Tujuannya apa? Misalkan, kalau kalian datang ke sekolah itu diantar mobil berdua. Kalau kalian cuma satu mobil berdua saja, padahal satu mobil itu bisa menampung 8 orang, kira-kira kalau 8 orang menggunakan mobil sendiri-sendiri, otomatis pencemaran udara juga semakin tinggi. Sedangkan kalau naik transportasi umum, satu mobil dinaiki orang banyak. Tuh ya, jadi mengurangi pencemaran udara. Kemudian berikutnya adalah pengolahan sampah basah atau organik menjadi kompos menggunakan keranjang takakura. Tahu apa itu takakura? Enggak tahu. Di sekolah kita di depan kelas 5. Tahu kelas 5 sudah terbayang enggak kelas 5 ada di mana? Di depan kelas 5, di bawahnya mading, majalah dinding, dekat ruang kepala sekolah. Tahu? Tahu. Kalau perpus tahu, perpus kita ada di mana tahu? Tahu. Nah, sebelahnya perpus itu kan kelas 5, Nak. Di depan kelas 5 itu kan ada mading. Di bawahnya itu ada kotak-kotak, jumlahnya ada 5. Di bawahnya. Nah, itu namanya kotak keranjang takakura. Ya. Jadi, apa fungsinya? Kotak takakura berfungsi untuk mengubah sampah basah, sampah dari sisa makanan, misalkan nasi, kalian makan nasi, makan mie nggak habis, masukin aja ke kompos takakura, sehingga akan diubah menjadi kompos. Kompos bisa kalian gunakan untuk apa, Nak? Kompos itu? Pupuk. Pinter. Untuk pupuk ya. Jadi dikasih di tanaman kalau sudah jadi. Kemudian berikutnya adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos menggunakan tong aerob. Nah, kalau tadi pakai kotak takakura, sekarang pakai tong aerob. Sekolah kita punya, Nak, tempat parkir sepeda. Siapa yang biasa ke sekolah pakai sepeda? Tahu tempat parkirnya enggak? Tahu. Nah, kan di depan ya. Jadi di depan masuk tempat parkiran, melewati parkirannya Bapak Ibu guru, ya kan? Kemudian agak masuk, baru parkirannya sepeda siswa, ya kan? Sebelum kalian masuk parkiran, di situ ada 2 tong berwarna biru besar-besar. Nah, itu yang disebut tong komposter aerob.
Biasanya yang ngisi adalah Pak Agus. Jadi Pak Agus, kalau habis pagi itu kan beliaunya ini nyapu-nyapu ya. Pasti kan banyak daun-daunan jatuh. Itu disapu dan dibuang di tong komposter aerob. Tuh. Jadi butuh besar kalau ini ya. Ini juga menghasilkan kompos juga. Kemudian berikutnya pemanfaatan sampah kertas menjadi kertas baru. Jadi misalkan kalian Bu, papaku itu punya usaha fotokopi. Sampah kertasnya banyak. Nah, misalkan kalian punya ide, diubah. Jadi diubah kalau ada kertas sampah, ya, itu kemudian digunting-gunting, direndam, kemudian di blender, kemudian di-press menjadi kertas baru. Kertas baru tersebut, kertas unik, dipajang-pajang kemudian menjadi figura laku dijual. Nah, kayak gitu, ya. Kemudian pemanfaatan toga menjadi jamu tradisional ya, yang tadi sering Bu Leli bahas ya. Pembibitan tanaman hias, tanaman pelindung atau toga. Nah, ini nggak hanya toga ya, bisa tanaman pelindung, tanaman hias. Tahu nggak maksudnya tanaman pelindung itu apa? Tahu nggak tanaman pelindung itu apa? Pintar. Tempat untuk berteduh. Jadi otomatis tanaman pelindung adalah tanaman yang tinggi dan besar. Ya. Kalau tanaman hias, ya tanaman yang untuk menghias, tidak perlu berbatang besar. Ya, itu tanaman hias. Kemudian pembuatan lubang biopori. Ada yang tahu apa itu lubang biopori? Untuk membuat tanaman. Untuk membuat tanaman. Ada yang lain? Kemal tahu, Kemal? Lubang untuk menyimpan air hujan. Pintar, Kemal. Sip. Ya. Jadi betul yang disampaikan Kemal, Nak. Jadi lubang biopori adalah lubang yang dibuat ya untuk menampung air hujan. Jadi ketika kalian tinggal di rumah perumahan misalkan ya, jalannya dipaving semua. Nggak hanya dipaving, bahkan ada yang di di aspal. Kemudian rumah-rumahnya semua dijadikan rumah, nggak ada tanah sedikit pun. Coba bayangkan, ketika turun hujan, air larinya kemana? Air larinya kemana? Bisa nggak meresap di aspal? Jalan. Nah, di jalannya kan sudah di aspal. Kira-kira air bisa nggak meresap di tanah? Banjir. Tidak bisa. Jadi Tidak bisa. Dia akan menggenang. Pinter ya. Jadi nggak bisa tuh. Airnya nggak bisa meresap di tanah. Lawang nggak ada tanahnya. Tanahnya sudah ditutup sama tekel, sudah ditutup sama aspal, ya. Nah, terus bagaimana, Bu? Dibuatlah lubang biopori, ya. Jadi di samping-samping aspal, di samping-samping paving itu dibuat lubang biopori. Nah, jadi dilubangi. Ketika musim hujan, ada air yang masuk meresap ke dalam tanah. Itu tujuannya lubang biopori. Diisi pakai apa? Lubang biopori diisi pakai sampah-sampah organik. Jadi diisi pakai dedaunan. Nantinya dedaunan tersebut itu kan berubah menjadi kompos, ya kan? Nah, kompos akan mengundang para cacing untuk hinggap. Tahu cacing? Tahu. Nah, cacing ini sangat berperan untuk menyuburkan tanah, ya kan? Ya enggak? Ya, jadi otomatis semakin banyak lubang biopori, maka semakin banyak resapan air. Sehingga mengurangi terjadinya banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, karena lubang biopori berisi sampah organik, dedaunan, otomatis ini nanti mengundang cacing. Otomatis kalau tanah tersebut banyak cacing, maka tanah tersebut jadi semakin subur. Nah, itu manfaat dari lubang biopori. Oke. Ini ada gambar Pangeran dan Putri lingkungan hidup dari masa ke masa. Ini dimulai tahun 2002 ya. Tadi kan 2002, Bu.
Ya, ini ada sudah jadi nak, cantik sekali. Jadi pangeran dan putri yang sudah menang itu berbagai macam karirnya. Ada yang tinggal di luar negeri. Iya. Ada yang jadi dokter. Iya. Aku mau ke Korea atau Iya. ke India atau Terus ada yang ini yang jadi apa nih, duta atau diplom apa ini namanya, duta lingkungan sampai ke luar negeri. Jadi anak yang pandai bersosialisasi itu prestasinya bagus-bagus. Ayo harus menang. Nggak mesti pinter, tidak. Yang penting berani dan punya tekad kuat. Tuh. Nah ini loh sampai didampingi sama ibu presiden. Tuh, ya. Ini contoh putri Gracia Paramita. Ini contoh pangerannya Pramudya Dewantoro. Ini lagi Nastiti Puspitosari. Tuh. Dia tinggal di luar negeri nih nak sekarang. Di Paris. Iya, ya. Dan ini ketika mereka melakukan apa itu namanya pertukaran pelajar. Nah, ya. Nih, berasal dari berbagai negara ini, nak. Ini ada Happy Putra, ada Marisa Tania, ya. Jadi terkenal sekali sekarang. Ini dari SD ini Ahmad Daril Majid 2012. Ini ada Talita Aurora 2012 juga. Ini pada saat mereka melakukan studi banding di luar negeri. Nih. Jadi sampai dikirim ke Australia. Mau Bu, aku Bu ke Australia. Bu Leli juga mau. Bareng Bu. Makanya semangat ya. Nah ini contoh yang dari 2015. Ini pangerannya. Nih, ini putrinya. Jadi nggak harus ganteng, nggak harus cantik. Yang penting itu punya keberanian dan mau melakukan. Yang penting itu ya. Nggak harus cantik, nggak harus ganteng. Ini contoh 2014 Nafisa Sufi Nabila dari SD Kaliasin. Ini pangerannya. Oh, ini malah sama-sama dari Kaliasinnya loh, nak. Wow. Dari putrinya dari Kaliasin 1, pangerannya juga dari Kaliasin 1. Hebat ini. Dua-duanya. Iya, dua-duanya menang. Ini dari 2016 yang menang. Nih, pangeran dan putrinya yang menang. Ini 2017 ya. 2018 tingkat SD. Nih. Ini sama Bu Risma ini. Ini semua finalis ya. Ini kan ratusan ya, nak ya. Ratusan loh, nak ini. Yang daftar itu ratusan. Kemudian finalisnya dari ratusan tersisa sekian. Risma. Sekian. Mudah-mudahan nanti kalian berhasil nembus finalis ya. Amin. Karena ada beberapa tahap, nak, yang tadi tahapannya. Nah, ini 2018 tingkat SMP. Nah, ini lihat. Berkunjung ke apa ini yang di bawah ini? Apa itu? Kura-kura. Ya. Penyu. Ya. Jadi ini penyu. Entah ini di mana, ini kayaknya di ini loh, nak. Di mana itu? Mana ya? Kok Bulali lupa ya. Yang itu loh, mangrove itu loh. Mana ya? Daerah mana ya mangrove itu? Kayaknya di situ ini. Sidoarjo. Ya. Lanjut lagi. Ini 2016 bersama Gubernur Pak Dekarwo. Nah, ini nanam ya. Ini bersama Pak Dekarwo yang waktu itu Gubernur Jawa Timur. Masih aktif ya. Sekarang sudah ganti. Kemudian, oh ini Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup 2016 goes to Aussie. Apa itu Aussie? Australia. Jadi mereka dikirim ke Australia, nak, untuk studi banding. Enak ya? Bu Leli juga pingin. Nanti kalian yang berangkat, Bu Leli yang mendampingi gitu loh. Amin. Amin. Nah ini nak tahap seleksi ya. Jadi tahap seleksi pertama kalian mendaftar.
Tuh. Kemudian seleksi kedua, ini adalah presentasi, hari presentasi. Kalau ini yang digambar, presentasi secara offline. Jadi belum masa pandemi ya, tahun kemarin belum pandemi. Tahun lalu Bu Leli juga yang mendampingi. Ini kalau tahun lalu 2020 tempatnya di Kebun Bibit Surabaya, Kebun Bibit 1 ya. Ngumpul di sini. Jadi di sini mereka melakukan presentasi secara langsung. Ini media Nak namanya, media. Jadi dia pakai kartun. Ya. Ini proses penulisan media. Nah, ini. Pembuatan media. Gitu ya. Ini adalah kunjungan lapangan. Jadi penilaian lapangan. Pendatangan, ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, Bu tanya. ya boleh, silakan. Bu, maaf Bu, berarti dalam satu kelas itu kan ada 2 murid. Itu berarti proyeknya beda antara satu orang dengan temannya satu kelas itu? Beda. Nggih, beda. Berbeda. Jadi ini bukan kerjasama, nggih. Kerjasamanya yang dimaksud oleh Bu Dina tadi adalah kerjasama dengan orang tua, dengan anggota keluarga, bukan antar sesama calon. Gitu. Bu, kalau on aktivitas itu berarti pakai berseragam apa enggak? Nah, betul pertanyaannya. Bagaimana Bu pada saat beraktivitas? Boleh pakai seragam. Tapi kalau aktivitasnya seperti menanam, ya nggak usah pakai seragam. Pakai bebas, nggak masalah. Nggak masalah. Ini Bu Leli lihat pakai seragam, habis daring ya? Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Kalau beraktivitas, nggak harus pakai seragam, Nak. Pakai pakaian bebas. Yang penting menerapkan standar 3P. Ya. Pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Satu lagi siapa ya? Harusnya kan ada 6. Sekarang jadi 5. Siapa yang keluar tadi ya? Nggak ada ya? Oke. Halo Elaine. Halo. Nyalain speakernya, Nak. Halo Elaine. Nggak dengar ya suaranya ya. Halo Aska. Halo, Bu. Halo Caca. Halo, Bu. Halo Kemal. Halo, Bu. Halo Intan. Halo, Bu. Oke ya. Berarti mulai sekarang ya Nak ya, kalian sudah harus memikirkan kira-kira proyek apa yang akan aku ambil. Ya, proyek apa yang akan aku ambil. Tanya mama atau papa. Ya. Misalkan papanya punya hobi ini. Hobinya apa itu? Memelihara burung. Hobinya memelihara ikan. Misalkan bisa dimanfaatkan itu budidaya maggot. Tahu apa itu maggot? Tahu apa itu maggot? Nggak tahu ya? Maggot itu ulet, Nak. Ulet. Ulet yang digunakan makan burung. Biasanya burung makannya kan dikasih ulet kan? Ulat Jepang. Itu. Memeliharanya sangat simpel, hanya saja kalau Bu Leli sih apa ya? Enggak takut. Takut. Kalau Bu Leli sih takut. Tapi biasanya kalau bapak-bapak yang suka melihara burung, maggot itu kan belinya juga lumayan mahal, jadi dipegang itu kayak megang ini aja, kayak megang mie. Itu bagus karena maggot itu makan sampah. Sampah organik. Maggotnya sendiri bisa dijual. Sekarang dipikirkan ya. Oke, yang terakhir Bu Leli akan share screen lagi. Terakhir.
Oke, sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, judulnya apa itu? Pengolahan sampah plastik saset minuman. Oke, pintar. Pengolahan sampah plastik saset minuman. Ini adalah contoh pemenang Putri Lingkungan Hidup kategori SMP yang kemarin 2020. Dapat piala dari Bu Risma. Proyeknya apa? Pengolahan sampah plastik saset minuman. Aksinya 27 Januari sampai 19 Januari. Tuh, 2021. Jadi masih. Total durasi melakukan aksi 629,6 jam atau 37.776 menit. Jadi dicatat, Nak, sehari itu berapa jam melakukan aksi itu dicatat. Ya. Ini faktanya. Kenapa dia mengambil proyek tersebut? Nah, ini proyeknya, Nak. Yang pertama, mengadopsi warung kopi, warung makan. Jadi mendatangi warung-warung, sampahnya diminta. Ada 33 warung yang dia adopsi. Dia mintai sampahnya. Ya. Dari pengambilan sampah, hari pertama, hari kedua, hari seterusnya, sampai selesai proyek, itu terkumpul 172,56 kilogram dalam setahun ini ya. Karena dia mulainya Januari, berakhir Januari. Berarti 1 tahun. Terkumpul ini 172 kilogram. Banyak sekali kan ya? Nah ini, apa yang dilakukan dengan sampah? Yang pertama, sampah yang sudah didapat disemprot disinfektan. Kemudian dipilah-pilah. Kopi kapal api, ya kopi kapal api disendirikan. Kalau bungkus Milo, ya bungkus Milo sendiri. Kalau apa itu namanya, espresso sendiri. Jadi dipilah-pilah. Biar apa? Warnanya sama. Tuh. Setelah dipilah-pilah, digunting, dicuci, dan dijemur. Setelah dijemur, proses pelipatan dan penganyaman. Jadi dilipat-lipat. Tentunya dia nggak sendiri, dibantu papa, mama, atau masyarakat sekitar. Ya. Nah ini nama produknya. Osaku. Jadi unik kan? Osaku. Ini produknya. Berupa apa saja? Ya ini seperti yang ada di gambar nih, Nak. Ya. Tas, tempat tisu, ganci, dompet, tepak, taplak, hiasan dinding, pot tanaman, ekobrik. Ekobrik ini kursi yang berasal dari kumpulan-kumpulan botol. Dan di dalam botolnya adalah sampah plastik yang tadi nggak kepake. Biasanya setelah digunting kan ada sisanya ya bekasnya. Itu nggak dibuang, Nak. Jadi sampah yang bagus, yang dibentuk kotak-kotak dan dipilin kemudian dianyam, sedangkan sisanya gunting-guntingnya itu dimasukkan ke dalam botol-botol. Kemudian botol tersebut itu kan berat ya. Botol-botol tersebut diikat jadi satu, dijadikan kursi. Nah, itu namanya ekobrik. Bisa dipakai sebagai kursi. Ini tentang sosialisasi ya. Karena waktu itu masih belum pandemi, dia sosialisasi di depan teman-temannya di halaman. Kemudian sosialisasi juga kepada masyarakat sekitar. Ini ngajarin. Dia ngajarin tetangganya untuk menganyam. Nah, setelah laku dijual, dia memperoleh uang 3.340.000 dari hasil penjualan. Ya. Nah, ini produk-produknya. Ini tentang tempat tisu, butuh waktu 136 menit. Tas wanita besar, butuh 454 menit. Ya. Jadi detail sekali. Hasilnya, hasil riset
PT Nutrifood Indonesia itu 16,90%, bla bla bla. Jadi ini apa itu namanya, sampah yang dihasilkan ya. Sampah yang dihasilkan. Nih. Oke, dari sini nanti Bu Leli kalian punya kesempatan untuk berpikir, untuk berdiskusi dengan apa itu namanya, anggota keluarga mengenai proyek apa yang mau dilakukan. Kemudian konsultasikan pada guru pendamping. Bisa Bu Dina, bisa Bu Leli. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, Nak? Tidak ada. Tidak ada. Tanya Kira-kira? lagi. Oh ya, boleh. Siapa? Kirana? Intan Kirana, silakan. Berarti untuk nggak selalu harus makanan ya Bu ya. Berarti untuk apa buat proyek kerajinan itu bisa Bu ya? Bisa, bisa, sangat-sangat bisa. Itu tadi hanya sekedar contoh. Oke. Jadi kira-kira mamanya Intan ini punya hobi apa? Itu bisa diterapkan ke putrinya. Kira-kira Mama Intan punya hobi soalnya. apa? Saya homemade merajut Bu. Lah, homemade itu berarti kan ini pakai benang-benang ya Bu ya? Iya. Nah, boleh Bu. Jadi misalkan Ibu mengadopsi dari sisa-sisa apa itu kain Bu yang diantar, biasanya kalau di penjahit kan ada sisa-sisa kain yang nggak kepake, nggih, guntingan kecil. Itu kan bisa digunakan Bu, diminta kemudian diolah menjadi keset, diolah menjadi daster kalau agak besar. Iya. Itu kan bisa Bu, itu bagus sekali. Jadi tidak lagi sampah, tapi sudah diolah. Tuh. Tentunya Bu, anaknya harus diajari karena ini kan proyek anak, nggih. Gitu. Ya. Ya Bu. Ada yang lain nggak? Mamaku hobi ini Bu, papaku hobi ini ada? Caca? Sukanya beras manten, Bu. Apa, Ca? Suka mamaku hobinya suka merias manten. Oh, hobi merias manten. Itu pekerjaan ya? Iya. Itu pekerjaan, bukan hobi, Nak. Jadi kalau hobi itu dilakukan ketika kita iseng, kita suka untuk mengisi waktu. Kalau merias manten itu memang pekerjaan, ya. Pekerjaan, ya. Minta dukungan Mama ya, Nak, ya. Jadi diskusi. Diskusi ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Nanti materi hari ini akan Bu Leli share di grup ya. Semua PowerPoint yang tadi Bu Leli tayangkan akan Bu Leli share di grup. Termasuk jika kalian ingin ngeprint sendiri pendaftarannya. Bagaimana cara mengirim pendaftaran? Nanti ada linknya. Akan Bu Leli share juga. Jadi ketika kalian sudah menulis dan mendapatkan tanda tangan kepala sekolah, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mengirim pendaftaran tersebut ke Tunas Hijau. Ya, dengan cara nanti ada linknya. Jadi difoto, kemudian dikirim lewat link. Oke, dari sini cukup sekian dari Bu Leli. Semoga kita bersama-sama berusaha ya, Nak ya. Harus semangat ya. Oke? Siap. Oke. Siap? Siap, Bu. Ya. Semangat. Semangat. Oke, cukup sekian dari Bu Leli. Bu Dina, monggo diteruskan Bu Dina. Anak-anak cukup ya. Halo, terdengar suara Bu Dina? Terdengar, Bu, tapi kurang jelas. Halo. Putus. Nggak jelas. Nggak jelas. Gitu ya, sinyalnya pas enggak bagus ini di rumah Bu Dina. Oke, anak cukup jelas ya penjelasan. Halo. 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 Ya. Cukup jelas ya.
Iya. Terima kasih Mama sudah mendampingi. Ya, suaranya udah jelas? Sudah. Anak semuanya dan mama-mama semuanya. Berikutnya kita tunggu pengisian formulir nanti diserahkan kembali ke sekolah, bisa dititipkan. Sekian dari Bu Dina, terima kasih banyak atas atensi Mama semua, anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi ya. Yang besok mau ke sekolah, SMS di WA ya, di WA group ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.